Saran untuk teman-teman ditonton video ini sampai habis. Hai, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Kita perkenalan dimulai dari pojok kanan. Halo, perkenalkan nama aku Rangga Buana Pangerbesi dengan NIM 1908 10132. Hai, aku Aminda Putri Alia Cahya Kurnia, NIM 1908103333. Hai, aku Widya Ningrum, NIM 1908 10 18 4. Dan aku Winanda Agung Laksono, NIM 190810 449. Oke, kita mau ngapain? Siapa di sini siapa? Kepemimpinan. Oh iya. Mau ngapain nih? Baik, di sini itu kita mau bahas-bahas nih, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol proyek-proyek kepemimpinan yang udah kami lakukan atau kami praktekkan di lapangan. Proyek ini untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan kami dari kelas 11 B1. Diampu oleh siapa? Bapak dosen Awan Santosa SE MSc. Dan kita dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Ini sekarang kita yang pertama itu bahas topik. Penasaran kan topiknya kita apa? Topiknya kita itu edukasi kreativitas anak SD dalam menggunakan teknologi gadget. Nah, Menarik. Sangat menarik sekali. Kenapa kita di sini membawakan tema tentang edukasi yang berhubungan dengan edukasi? Karena harapan kami sebagai walaupun kita dari anak psikologi ya, anak betul. psikologi itu kan umumnya bukan tentang pendidikan, Iya, betul. arahnya bukan ke pendidikan, tapi kita ingin bermanfaat bagi dunia pendidikan. Nah, Betul. terutama di sini kita membahas tentang pendidikan ke arah gadget. Nah, berhubung dengan adanya pandemi di sini, harapan kami untuk membawakan tema edukasi ini untuk sama-sama belajar penggunaan manfaat gadget itu yang lebih baik itu seperti apa, agar anak-anak itu tidak salah dalam penggunaan gadget itu sendiri gitu. Jadi kami sebagai fasilitator untuk mengarahkan anak-anak menggunakan gadget yang baik. Menarik banget. Nah, selain edukasi itu kita juga menuntut anak untuk bisa berkreativitas dalam menggunakan gadget. Kenapa? Karena kebanyakan ini anak-anak tuh gunakan gadget itu hanya untuk game, untuk hal-hal yang bersifat hiburan, tapi nggak menggali kreativitas. Jadinya kita di sini untuk menggali kreativitas anak-anak dalam menggunakan gadget. Itu. Seperti itu. Kemudian kenapa anak-anak SD yang kita ambil sebagai sampel project kita kali ini? Karena anak-anak SD yang kita lihat di perumahan tersebut kebanyakan anak-anak SD yang notabene nantinya akan menjadi penerus bangsa ini. Kenapa kita mengambil anak SD sebagai sampel dalam proyek kepemimpinan kita kali ini? Yaitu karena kita melihat sendiri ke lapangan bahwa anak-anak di perumahan yang kita datengin ini itu sepertinya kurang produktif, terus anak-anaknya main gadget tanpa kenal waktu, terus ya seperti anak-anak SD kebanyakan gitu. Yang zaman sekarang yang notabene dikasih gadget Udah main aja gitu kan, nggak jelas aja. gitu. Tanpa orang tua mengawasi. Nah, itu dia. Betul. Itu masalahnya. Dan selain yang disebutkan tadi, kita di sini berperan untuk membantu anak-anak bagaimana sih caranya mempergunakan HP dengan baik, mengasah kreativitas mereka dengan menggunakan HP yang disediakan oleh orang tuanya masing-masing supaya tidak sia-sia gitu ya. Iya. Nah, menghasilkan karya yang bisa diminati, yang mereka minati lah gitu lah. Ya, kembangkan lagi ya. Ya, betul. Kan siapa tahu juga kedepannya anak-anak malah jadi berminat nih buat proyek-proyek yang kita berikan gitu. Jadi mereka bisa membuat karya sendiri gitu, dan kayaknya itu bisa jadi bermanfaat buat orang lain juga kayaknya.
Sekarang deskripsi, apa sih deskripsi dari kepemimpinan kita itu? Jadi deskripsi kepemimpinan kita itu tentang edukasi kreativitas ini ditunjukkan kepada anak tingkat sekolah dasar yang berada di perumahan Geria Kencana Permai, Sedayu Bantul, Yogyakarta. Tuh. Jadi di sini kita itu menyasar, secara keseluruhan itu menyasar anak SD yang di perumahan Geria Kencana Permai. Geria Kencana Permai GKP di Sedayu Bantul. Itu belakang kampus kita itu. Yes. Ya, Tuh. cuma beberapa menit dari kampus. Oke, kemudian yang kita bahas adalah peran. Peran kita di sini adalah untuk memfasilitasi atau fasilitator untuk menunjang kreativitas anak-anak sekolah dasar di perumahan GKP Sedayu, GKP Geraha Kedayu, Geraha Kencana Permai. Geria. Oh, Geria. Susah banget GKP aja dah apa? Enggak GKP gitu. Jadi di situ itu kita menjadi fasilitator gitu kan. Emang dari mata kuliah kepemimpinan itu kita ditugaskan untuk memfasilitasi atau menjadi fasilitator kepada subjek kita gitu. Dan sasarannya kepada siapa nih? Tadi udah dijelaskan sasarannya ke anak sekolah dasar di Yang perumahan ada di lingkungan perumahan GKP. GKP gitu aja dah. Nah tujuannya nih sekarang tujuan kita ngapain sih kita di situ tuh, tujuannya untuk apa? Kalau cuma main-main tuh kayak nggak penting gitu. Nah kita tuh mempunyai tujuan tersendiri. Apa nih tujuannya? Siapa nih yang mau nyebutin? Udah aku aja karena ini panjang. Tujuan kita yaitu membantu anak-anak tersebut untuk meningkatkan kreativitas dan pemanfaatan gadget. Kemudian untuk memperkenalkan anak di dunia sinematografi. Nah ini yang pertama yaitu kita sinematografi, yang kedua poster, pembuatan poster digital. Dan untuk melatih kerjasama anak dalam suatu tim, untuk mengembangkan soft skill anak di dalam dunia teknologi. Nah tujuan kita di situ tuh untuk menjadi fasilitator anak SD dalam dalam membuat atau berlatih membuat sinematografi dan poster gitu. Oh iya, sinematografi itu sendiri itu apa sebenarnya? Sinematografi seperti yang kita ketahui, kalau sepengetahuanku ini ya, sinematografi itu adalah seni peran atau apa ya? Apa sih namanya? acting. 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 Nah, kita kan menggunakan sinematografi ini atau kita mempelajari seni peran, kita menerapkan ini kepada anak-anak untuk memanfaatkan gadget mereka juga gitu. Nah, melatih cara mereka gimana caranya berakting di belakang di depan layar itu seperti apa, seperti itu kan. Kemudian kita juga mengarahkan anak-anak itu bagaimana cara kurang lebih mengarahkan untuk memanfaatkan gadget itu. Selain bermain, kita menginformasikan, kita memberi memberi edukasi, memberi penjelasan, pelatihan juga tentang penggunaan HP dalam membuat sebuah karya karya sinematografi ya, berupa sinematik. Nah tadi aku mau nambahin, sinematografi kan tadi udah dijelaskan oleh Kak Rangga sama Kak Widya, itu berbentuk peran dan acting, seni peran dan acting. Nah seni peran dan acting itu dikemas dalam sebuah video dan bisa dipublikasikan gitu. Yang kedua itu kita tentang poster ya, tentang poster itu tujuannya kita itu dalam poster itu ya melatih anak-anak untuk bisa bermain di media digital, karena kita membuat poster digital. Tapi ada masalah nih. Iya benar, permasalahan. Jadi permasalahan yang kita alami untuk mengembangkan poster yang akan kita jalani proyek kedua ini dikarenakan lingkungan perumahan GKP kita itu adanya lockdown. Jadi kita untuk langsung terjun ke lapangan itu agak ada kendala gitu. Kita nggak bisa ketemu adik-adik. Padahal kita pertama kita itu sudah bertemu, kita main bersama, kita membuat video bersama sama-sama mereka kayak gitu. Jadi program kedua ini kita agak sulit karena ya itulah lingkungan itu di lockdown.
kangen nggak? Enggak. Kangen sama adik-adiknya gitu. Pinter banget main seni perannya itu mereka, ya kalau diarahin suruh gini gitu mereka alhamdulillah ngikut, terus mudah menjiwai gitu ya, loh. mudah langsung tak Ya, gitu. ya karena emang Mudah kita gitu ya. yang kita bawakan itu sinematik yang emang kesehariannya Iya. mereka, yang mereka lakukan di lingkungan sehari-hari mereka, kayak bermain bersama, hobi-hobi mereka yang mereka lakukan, bermain itu seperti apa kayak gitu. Beda ya sama zamannya TikTok, kita disuruh ngomong aja. Apalagi di depan kamera Kalau itu anak-anak sekarang tuh banget tuh. beda gitu. Bebas berpendapat gitu loh. Ah. Kayak berani gitu sekarang. Terus ngeh juga otaknya anak-anak yang sekarang tuh. Kita arahkan langsung bahasanya, bahasa gaulnya ngecun guys. Iya, Langsung Dia ngecun, langsung ngetek seling gitu. Keren banget anak-anak sekarang itu emang oke. ya. Tapi kami juga ada solusinya nih. Apa coba solusi? Solusi buat apa? Solusinya buat ini kan ada masalah, kita kan Oh, membuat iya. solusi. Gimana sih biar tetap Solusi proyek itu kedua tetap itu jalan gitu. Materi yang bisa kami sampaikan ke adik-adik ini tadi pada proyek pertama yaitu print out materi dan video pembelajaran. Sedangkan untuk proyek kedua itu kita hanya bisa media pembelajarannya menggunakan video conference seperti Google Meet dan Zoom. Jadi kita tatap mukanya secara online gitu ya. Iya benar. Tapi tetap seru kok, tetap seru, anak-anaknya pada mau berpartisipasi dalam kegiatan Tetap semangat ini. untuk ikut ya, karena mungkin bagi mereka ini kan juga penting gitu. Apalagi ya seperti yang udah kita jelaskan, tujuan kita itu membangun anak-anak itu supaya kreatif gitu untuk kedepannya, karena ya kita juga membuat proyek ini nggak semata-mata hanya untuk kebutuhan tugas Betul kita, sekali. enggak gitu kan, untuk kita kembangkan lagi, siapa tahu barangkali dari anak-anak yang kita sebagai subjek ini mempunyai bakat ke arah Iya. situ. Nah, secara tidak langsung kan kita sebagai fasilitator di sini mengarahkan mereka, mengajarkan mereka seperti itu. Nah, fokus kegiatan kami di Project 1 itu apa sih gitu. Nah, yang pertama tuh penyampaian dilakukan dengan lebih simpel, fleksibel dan santai. Santainya tuh kayak gimana sih, Kak? Ya nggak formal-formal banget. Jadinya kita tuh kayak jadi teman sebaya gitu kok. Dungku dari tadi nggak tahu. Ya, jadi kita bermain bersama. Jadi kita tuh memposisikan diri kita tuh bahwa teman mereka, Iya, ya. teman Sebagai sebaya. kakak, Sebagai kakak, oke, Jadinya subjek itu nyaman gitu dengan kita karena ya udah teman sebaya main bareng gitu. Iya. Nah, selama proses kita membuat video itu, supaya anak-anak atau adik-adik kita tidak bosan tuh kita memberikan ice breaking seperti poame. Ini loh yang gini. Nah, ular tangga. Hah? Kayak tantang duku. Kalau di aku namanya ntar lupa. Kayak ya sepul-sepulan gitu terus nanti ditangkap gitu. Jadinya anak-anak ya udah main bersama gitu. Terus main apa lagi? Cainkling kalau di aku namanya itu yang Kalau di aku Yang sudah penting. manda, yang tek itu namanya sudah manda kalau di aku. loncat-loncat. Beda-beda ya namanya ternyata. Terus main apa lagi ya kayaknya? Kayaknya banyak deh main. Banyak banget, Kak. Oh main sepeda. Sepedaan, terus main yang tek set gitu apa? Oh, Gunting sweet. batu Osom. Jepang ke Cina. Jepang. Campur gitu ya. Nah, setelah Kita membuat plan kayak gini, hmm, hasilnya ding, 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 ding. Yeay. Mari kita lihat. Mari kita coba. Tampil nggak? Puisi Mimpi Sang Peri Mungil karya Dahni
Alvin. Wahai engkau sang peri mungil, janganlah kau risaukan mimpi kecil, walaupun itu harapan secuil. Namun semoga kelak nanti akan berhasil. Biarkan khayalanmu menjemput dengan semangat, hati tiada luput oleh harapan nan berbalut. Dalam nyanyian langit tak berkabut, gapailah asa setinggi-tingginya, lalu menimba ilmu sampai dewasa. Jangan menyerah, tak berputus asa, kelak nanti kau mendapat hasilnya. Teruslah engkau mencari mimpi, karena jiwamu mengejar asa pasti, menuai angan dalam hati, menuju cita-cita yang hakiki. Dan hasilnya Oh iya, ketinggalan kayaknya, ada satu yang ketinggalan. apa? Tujuan kita untuk proyek kedua ini apa sih? Kan tadi sinematografi Oh, udah iya. nih dijelaskan. Nah, tujuan untuk yang poster tuh apa? Apa gunanya poster? Nah, tujuan kita itu, kalau aku secara keseluruhan aja nanti dia dijelasin sama teman-teman kita juga. Tujuan dari posternya itu biar anak-anak itu punya bekal ke depannya, kan dia masih SD kan. Kita tuh udah mengenalkan media poster berupa digital gitu. Jadi anak-anak tuh entah kapan tuh pasti kan memerlukan pasti membuat poster. Aku dulu juga poster, tapi kan poster secara fisik kan dulu kalau zaman-zamannya kita. Nah, itu secara digital gitu. Nah, kemudian kan tujuan kami selain yang disebutkan oleh Mas Nanda itu agar anak-anak itu bermanfaat di desanya sendiri gitu. Siapa tahu karena adanya program kami ini di desa itu membutuhkan apa ya, untuk anak itu apa sih, membutuhkan Kayak ada acara gitu. acara nah, misal daripada gitu, iya kan, harus daripada bikin poster atau bikin spanduk kecil lah kurang lebih gitu kan. Ya mungkin anak ini seiring usianya berjalan juga kan otomatis dia kreativitas juga menambah, wawasan juga menambah, jadi dia lebih apa ya, lebih meningkatkan lagi dari apa yang kita latih itu, mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Betul sekali, dan nggak menutup kemungkinan bahwa hasil yang diperoleh anak-anak itu dapat menjadikan apa? apa coba kemarin coba Dapat bisnis sosial. Nah, gitu. Kan kemarin itu kita tujuan bisnis sosialnya itu yaitu bisa bisa bermanfaat bagi perumahannya, maksudnya nggak memerlukan pihak ketiga dari luar disuruh buat ini. Nah, dari situ kita membekali anak-anak untuk bisa membuat poster gitu. Tapi ya secara sederhana biar anak-anaknya kedepannya mengembangkan diri, maksudnya kita memfasilitasi gini loh cara buatnya, gini loh cara nyetaknya gitu. Nah, Betul. dari tadi tuh kayaknya nggak bahas itu ya, aplikasi apa sih yang Oh digunain. iya. Nah, aplikasi yang kita gunain untuk proyek kedua ini yaitu Canva. Karena Ya. apa sih, Kak? Karena lebih simple, ya fleksibel, sederhana gitu loh, tinggal ngedit cepet udah. Iya. terus udah lengkap semua itu kan yang Fitur-fitur apapun itu di dalam Canva itu sudah lengkap Udah sekali, tinggal. banyak Jadinya- sekali. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu tinggal kita yang mengembangkannya. Karena Lebih enaknya tuh gratis. Iya, Nah, gratis. gratis Yang gratis Canva. tadi. Karena bagi kita tuh kayaknya cocoknya di Canva gitu. Kalau di Corel, di Photoshop itu kan banyak ya menunya, pemilihannya tuh anak-anak Bingung ya juga. bingung karena kan ada istilah-istilahnya itu. Nah, mungkin anak-anak belum sampai ke situ, tapi ya mungkin ada lah yang udah bisa sampai kayak gitu kan. Iya. Tapi kita membekali yang sederhana dulu pakai Canva gitu. Iya betul, Canva sangat oke. tapi aku sangat berharap sekali proyek ini tuh bisa berkelanjutan Berkelanjutan, ya. ya, benar. Karena apa ya, kita udah dekat juga sama anak-anaknya, terus hasil yang diperoleh juga bukan main-main gitu. Sinematografi, video sinematik yang bagus banget kemarin, sama poster juga bagus juga ya. Kemarin juga ada kendala ya, dari subjek kita tuh ada satu yang nggak bisa. Iya, sayang banget itu. Iya, karena ada keperluan mendadak gitu, jadinya hanya empat subjek jadinya. Dan tadi juga kendalanya yang kedua lockdown gitu kan. Iya, lockdown. Ini kita bagaimana caranya proyek kedua itu bisa berjalan gitu, yaitu dengan
tadi udah dijelaskan Iya, pakai Meet. Meet, Google Meet, Google ada Meet. video conference. Video conference. Tahu Ya semoga COVID-19 segera usai. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Udah vaksin belum? Belum. Belum nih BTW. Kita jaga jarak nih kayaknya nih. Ah, Masker- tidak, oh, tidak. maskernya kemana? Kita sebelum kesini udah Udah juga cuci menjalani tangan, protokol udah. kesehatan ya guys. Nah, untuk kalian di rumah tetap jaga sehat, jaga kesehatan maksudnya, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga jiwa, jaga mental kita semua. Terus gimana lanjutannya? Semoga kita selalu sehat dalam keadaan apapun ya. Ya, semangat untuk kalian yang beraktivitas di luar sana. Ingat 3 apa aja? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemarin juga nih waktu kita ke lapangan juga kan, anak-anaknya juga kita himbau untuk tetap memakai masker gitu. Ada kok di videonya pada pakai masker gitu. Karena kita juga nggak kita doang yang harus mematuhi prokes, subjek-subjek kita ya dihimbau juga mematuhi prokes gitu. Tapi mereka juga ini kan juga memang berinisiatif dari diri mereka sendiri untuk Ya melakukan bagus. Iya. Ya, itu hebatnya anak-anak sekarang itu untuk diberitahu, dihimbau itu dia tuh langsung paham gitu loh. Kenapa kita pakai masker? Kenapa kita harus selalu cuci tangan? Ya itu mereka tahu karena ya sekarang ini kan zamannya COVID, itu bahaya sekali gitu. Kalau kena langsung meninggoy. Bahaya sekali. Iya. Dan ini anaknya itu kan kita juga punya grup kan Ya, sama anak-anaknya itu. Nah di situ anak-anaknya juga kayak Excited. kalau kita tanya pada jawab, kalau kita kasih materi, pernah sih pertama kasih materi pada gak jawab karena bahasanya terlalu tinggi ya mungkin kita terus kita ya secara kita rangkum sendiri, kita jelasin sendiri, anak-anak ya pada mudeng lah tentang sinematografi sama poster gitu. Mereka itu lebih mantep ketika dijelaskan secara bertemu langsung. Iya, sebenarnya. kemarin juga gitu sih. Gitu. Tapi karena awal project yang kita adakan tentang edukasi sinematografi itu awalnya kan masih ada zona merah di situ juga. Jadi kita gimana caranya anak itu tetap tahu apa yang kita jalanin, apa yang akan kita lakukan untuk kita nanti ketemu. Jadi kita melakukan share materi itu melalui WhatsApp group. Ya benar. Tapi abis itu setelah kita bisa dipertemukan dengan mereka, kita menjelaskan ulang kok. Jadi apa yang akan kita lakukan, apa yang kita akan harapkan, dan tujuan kita kenapa kita melakukan seperti itu sebagai fasilitator, kita jelaskan kembali seperti itu. Kesimpulan dari kita melakukan project, kalau dari aku nih kesimpulannya tuh ya bagi mereka tuh kayak mendapat pelatihan yang dikemas secara sederhana dan dia mudeng gitu. Jadinya kesimpulan dari apa yang kita lakukan itu anak-anak bisa sedikit paham lah, karena kan kita juga nggak intensif tiap hari ketemu. Jadinya sedikit paham tentang sinematografi untuk project yang pertama. Untuk project yang kedua paham tentang poster gitu. Jadinya anak-anak yang tadinya cuma main game, cuma WA, cuma ya nonton YouTube, sekarang udah bisa dan udah paham tentang sinematografi secara sederhana dan poster juga secara sederhana gitu. Kalau dari Kak Wawan. Ya, kalau dari aku selain kita memberikan itu melalui WhatsApp group atau bertemu langsung, jadi kita ini juga benar-benar menerapkan, kita benar-benar terjun, kita mengarahkan mana yang seharusnya dilakukan, mana yang jangan gitu, yang ini aja deh yang lebih baik. Nah, kita juga diskusi sama adiknya gitu. Jadi di sini kita tidak ada unsur paksaan juga. Kita tidak memaksa adiknya harus melakukan A, harus melakukan B, enggak. Kita memberikan D mau A atau B gitu, atau C, mereka yang memilih. Jadi mereka melakukan benar-benar sepenuh hati gitu, tanpa paksaan kita, dan kita hanya mengarahkan, kita memfasilitasi seperti itu. Kalau dari saya sendiri, Mbak Aminda, yaitu kita bisa membangun kedekatan dengan anak-anak SD dan orang tuanya sendiri, supaya orang tua itu lebih percaya ke kita bahwa anaknya tidak diapa-apain gitu loh. Kayak nggak dipantau gitu sama ya udah kasih gadget ya ada, tapi kan kita mengarahkan tetap dari gitu.
Jadi nggak semena-mena anaknya mainan HP sendiri-sendiri gitu, enggak, emang kita ngarahin gitu. Nah, gimana caranya orang tua itu biar bisa percaya sama kita gitu. Apalagi kan orang tua ya wajar lah sama anaknya, apalagi ini anak SD Motivasi gitu gitu kan, ya. was-was gitu. Benar. Jadi itulah kita caranya untuk membangun kedekatan kita sama orang tua juga, kedekatan anak sama orang tua seperti itu. Betul. Jadi intinya kita di sini itu bertujuan mengubah kebiasaan buruk anak, yaitu seperti ngegame, terus main-main HP nggak jelas, terus yang nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Itu sih. Yang terakhir, kan kita tadi udah kayak wah dalam memberikan fasilitator gitu. Ada terakhir nih, saran. Kan pasti kita nggak sepenuhnya jalan lurus, kita baik-baik di sana, maksudnya tuh baik-baik dalam langkah menuju ke lapangan tuh pasti ya ada kendala. Nah, kalau dari aku sarannya itu, kita kan sebagai anak psikologi, nah tidak melulu kita tuh cuma ilmu psikologi, jadinya kedepannya untuk teman-teman juga selain psikologi itu menambah skill. Kan kita untuk kepemimpinan ini kan nggak terfokus pada psikologi, jadinya kita belok arah untuk ke kayak di media, di digital gitu, di dunia maya gitu, jadinya kita juga punya kemampuan di situ. Selain itu, Kalau dari kita itu kurang bisa merekrut banyak subjek gitu sih kalau menurutku, karena apa? karena ya keterbatasan Nah. waktu juga, Ya. terus terus yang keterbatasan kesibukan masing-masing kesibukan juga. anak-anak juga, apalagi kan walaupun kita pandemi anak itu juga tetap sekolah gitu. Tapi seenggaknya satu orang pegang satu lah ya. Kita Iya, kemarin benar. ada 4 subjek. Betul. Terus Kita tetap mengusahakan semaksimal mungkin walaupun ya subjek kita juga cuma 4 orang. dan juga cukup banget. karena kan kita juga harus bagi-bagi waktu lah ya, dengan kepemimpinan, dengan tugas ini. Tapi ya alhamdulillahnya selesai dengan harapan kita juga bisa terpenuhi, bisa sampai ke harapan kita, tujuan kita kena semua. Berarti saran, Tambahan kritik, saran, usulan, pendapat untuk kedepannya, kalau mungkin ada beberapa teman-teman proyeknya sama kayak kita gitu, sarannya, Saran untuk kita. saran untuk teman-teman juga boleh, saran untuk kita juga boleh. Saran untuk teman-teman ditonton video ini sampai habis. Udah habis. Itu udah habis. Pokoknya aku berharap, harapan aku Kita. harapan kita semua, harapan aku juga itu untuk adik-adik semuanya untuk tetap belajar apapun yang Kondisi. dilakukan, apapun kondisinya, apapun aktivitas yang mereka lakukan sekarang, ya sebisa mungkin diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk kedepannya gitu. Betul. Apalagi dunia digital itu sekarang makin luas, Semakin luas ya, semakin banyak pengaruh positif, ada negatif positifnya juga bisa kan bener. gitu. Jadi bagaimana anak itu memanfaatkannya itu harus benar-benar diarahkan, apalagi anak itu ya itu wanti-wanti sekali. Kita sebagai anak psikologi juga sebisa mungkin, sedini mungkin untuk anak-anak itu orang tua wajib mengawasi seperti itu. Apapun aktivitasnya anak, ya walaupun orang tua juga punya aktivitas sendiri, tapi rangkulah anak itu seperti ya itulah anakmu yang bagaimana kamu itu harus mengasihi, menyayangi, mengarahkan untuk keberlanjutannya, keberlangsungannya dia hidup nanti kelak. Oh. Seperti itu, orang tua harus sayang anak. Dan untuk tujuan seperti itu nggak melulu hanya dengan kegiatan seperti ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah sisi negatif dari anak-anak dimulai dari sekarang, karena bagaimanapun kan anak-anak yang nantinya atau generasi milenial itu bakal menggantikan posisi kepemimpinan kita di Indonesia ini, Iya, merdeka betul. ini, Indonesia Syaka ini. Iya, merdeka. Merdeka. Iya betul. Generasi anak-anak itu yang kita harapkan untuk keberlanjutan kedepannya negara kita itu mau dibawa kemana seperti itu. Kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi ya kan? Nah, betul. Berawal dari kita
dari keluarga, orang rumah tercinta, dari anak-anak yang dibimbing untuk kedepannya. Ya itulah nanti jadinya negara kita itu Seperti apa? seperti apa. Ya terakhir dari Kak, mau menambahin lagi? Enggak, cuman aku besar sekali gitu manfaat dari apapun yang kita tanam di anak-anak ini. Ini dari kami kan. Nah, kalau dari aku sih udah cukup banget, soalnya kalian Sebenarnya itu kita sepemikiran, tapi ya ngobrol-ngobrol gitu. Ya kita udah satu suara gitulah, yang berarti kan intinya sama udah aja. diwakilkan gitu. Jadinya kayaknya cukup sekian aja, udah sampai Iya. sini aja perbincangan kita. Daripada pada melebar hari kemana-mana ini. ke negara dan bangsa di luar Iya. negeri apa? Udah Malah mencakup lebih berat, semuanya, maupun gitu. di luar maupun di dalam rumah itu sudah kami bahas insya Allah. Amin. Amin. Dan kalau ada kritik untuk kami juga boleh. Boleh komen nih. Oh iya, subscribe, komen, aktifkan lonceng, ting ting. Kalau ada salah atau yang kurang ya mohon ditambahkan, Ah. siapa tahu gitu ya. Ada saran juga disampaikan. Disampaikan. Kita juga minta maaf kalau ada salah, ada kesalahan kata dari tadi ngobrol-ngobrol gak jelas, tapi kita berusaha untuk menyampaikan apa yang kita lakukan dalam proyek kepemimpinan itu. Kita dikemas secara santai, kita nggak mau kayak presentasi, kayak cuma gambar-gambar diisi suara. Kita mau ngobrol sih apa sih proyek kita tuh ngapain aja gitu. Jadinya kan ya dengan kita memilih dengan cara gini gitu. Dan nggak serta merta kita melakukan ini untuk nilai semata gitu. Karena kita kayak memberikan hasil apa sih proyek kita tuh selama ini ngapain aja selama 1 semester ini. Kita udah mau UAS, udah mau semester 5. Persiapan kampus mengajar. Semoga lolos semua. Amin. Doakan kami berempat dan para mahasiswa lainnya yang mengikuti kampus mengajar, semoga lolos, diberikan kesempatan untuk mengajar adik-adik Amin. semua yang ada di rumah gitu. Sampai ketemu kita di kemudian hari, siapa tahu kita dipertemukan dimanapun adik di sekolahnya di mana. Semoga kita bertemu di antara aku atau kakak-kakak yang di sini kan, siapa tahu ketemu. Kalau misal belum rezeki, belum lolos kan ya kedepannya pasti ada kesempatan Ada lagi. program. Ini udah Gitu. tutup, udah tutup, udah Nah, tutup. nah, Oke, semangat. Semangat adik-adik. sekian dari kelompok kita. See you.